Perubahan iklim dan cuaca akibat pemanasan global berdampak pada mencairnya lapisan gletser. Mengatakan bahwa pemanasan global tegas disebabkan oleh aktivitas manusia. The era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived. The air Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, dinitrogen, dan juga metana meningkat. Utama gas rumah kaca seperti nitrous oxide dan metana berasal dari sektor pertanian. Sementara penyumbang lainnya adalah pembakaran bahan bakar fosil. Menurut International Center for Integrated Mountain Development yang berbasis di Kathmandu, meningkatnya suhu 1,5 hingga 2 derajat Celcius dari masa praindustri bisa menyebabkan gletser Himalaya kehilangan 30 hingga 50% volumenya pada tahun 2100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Wardana SAG MPDI. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 2 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas dengan judul materi Peran Pendidikan Agama Islam bagi Isu Global Warming. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, dengan saya sendiri atas nama Nurwindah dengan NIM 8620820240027. Dan ada Aryani dengan NIM 8620820240016. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan dan juga memberikan praktek kecil mengenai peran pendidikan agama Islam bagi isu global warming. Baik, saya akan menjelaskan urgensi pendidikan Islam dalam pelestarian lingkungan hidup. Pendidikan Islam menjadi tiang utama bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di era tantangan global terkait lingkungan hidup, pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran ekologis. Konsep pelestarian alam yang tertanam dalam ajaran Islam memberikan panduan yang jelas bagi umat muslim dalam menjaga dan merawat lingkungan hidup. Penggabungan antara pendidikan Islam dan kesadaran ekologis menjadi semakin penting untuk menjaga keberlangsungan hidup di planet ini. Selanjutnya, pendidikan agama Islam atau biasa disingkat menjadi PAI memiliki urgensi yang sangat penting dalam pelestarian lingkungan hidup karena beberapa alasan. Yang pertama, membangun kesadaran lingkungan. Yang kedua, mempersiapkan generasi peduli lingkungan. Yang ketiga, mengintegrasikan nilai spiritual dan praktik. Yang keempat, mencegah krisis moral dan ekologis. Dan yang terakhir, kolaborasi dan dukungan sosial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pandangan Islam terhadap global warming sebagai krisis lingkungan. Baik, pandangan Islam terhadap alam dan seluruh isinya merupakan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat 5 surah dalam Al-Quran menyebutkan bahwa segala benda yang ada di bumi maupun di langit bertasbih dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu yang pertama, Quran Surah Al-Hadid ayat 1, yang kedua, Quran Surah Al-Hasyr ayat 1, yang ketiga, Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 1, yang keempat, Quran Surah At-Takabur ayat 1. Dan yang terakhir, Quran Surah Al-Isra ayat 44. Pendidikan agama Islam memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan nilai moral peserta didik, termasuk dalam hal kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, manusia dipandang sebagai khalifah di bumi, yaitu manusia memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan tidak merusak alam.
Pendidikan agama Islam membentuk kesadaran ekologis dengan memperkenalkan nilai tauhid atau keesaan Allah sebagai landasan bahwa setiap ciptaan termasuk alam semesta adalah milik Allah yang harus dijaga dan dihormati. Alam bukan hanya sebagai objek pemanfaatan, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijaga keberlanjutannya. Kemudian, nilai-nilai moral seperti amanah, tanggung jawab, dan ihsan atau berbuat baik secara maksimal yang diajarkan dalam pendidikan agama Islam turut membentuk sikap peduli terhadap lingkungan. Pendidikan agama Islam menumbuhkan sikap moderat atau wasatiyah dalam pemanfaatan sumber daya alam. Ajaran Islam melarang pemborosan atau israf dan perusakan atau fasad sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 85 yang menyatakan bahwa dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan dan harmoni lingkungan sebagai bagian dari iman. Adapun strategi pembelajaran pendidikan agama Islam dalam menghadapi global warming, yaitu yang pertama dengan mengaitkan materi agama dengan lingkungan. Kemudian yang kedua, memberikan contoh nyata seperti banjir dan polusi. Kemudian mengajarkan bagaimana sikap Islam dalam menghadapi isu-isu tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu membiasakan perilaku sekolah ramah lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya dan menghemat air. Dan yang keempat yaitu mengadakan kegiatan bertema lingkungan seperti menanam pohon, lomba ceramah, dan poster islami. Dan yang terakhir yaitu menciptakan sekolah ramah lingkungan yang bersih, hijau, dan cinta terhadap alam. Kami dari kelompok 8 ingin mengetahui sejauh mana masyarakat memahami isu global warming dan bagaimana ajaran Islam dapat menjadi solusi dalam menjaga lingkungan. Dan kami juga akan memberikan beberapa contoh tindakan kecil yang bisa kita lakukan untuk mencegah bumi dari kerusakan. Kami ingin bertanya sedikit, apakah kakak tahu tentang pemanasan global? Itu yang bikin bumi makin panas ya? Ya, betul Kak. Dan juga Islam melarang kita untuk membuat kerusakan lingkungan. Apakah kakak pernah mendengar soal itu, Kak? Belum tahu banyak sih, tapi memang kita harus menjaga alamnya. Dari wawancara kami, masyarakat sebagian besar belum mengaitkan nilai Islam dengan isu lingkungan. Dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 85, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala yufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Ini menunjukkan bahwa menjaga bumi adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matikan lampu saat tidak digunakan. Cabut charger saat isinya sudah penuh. Ini merupakan langkah kecil untuk kita mengurangi emisi energi. Islam mengajarkan kebersihan sebagian dari iman. Membuang sampah seperti ini dapat membantu bumi bernapas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika hari kiamat datang dan di tanganmu ada bibit pohon, tanamlah. Dan ini merupakan salah satu bentuk sedekah dan cinta kita terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghemat air adalah bentuk rasa syukur. Jangan biarkan air mengalir terus. Islam juga melarang pemborosan bahkan saat berwudu.
Dari pengamatan kami, kesadaran masyarakat belum sepenuhnya terbentuk, tetapi memiliki potensi yang sangat besar. Pendidikan agama Islam bisa menjadi pintu untuk membentuk perubahan ekologis sejak dini. Jaga bumi, jaga iman. Mulai dari diri sendiri, dari rumah, dan dari sekarang. Islam cinta lingkungan dan kita adalah penjaga ciptaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.